kalian beneran masih mau jatuh ke jebakan paling tua di market kripto? Seriusan mau ngerelain aset kalian diborong habis sama miliarder Wall Street? Gini ya, pas cek datanya belakangan ini, gila ternyata selama ini kita salah langkah banget. Di sesi bedah data kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan data on-chain forensik level ekstrim. Data ini ngebuktiin secara absolut kenapa ngejual kripto kalian sekarang itu, ya bisa dibilang kesalahan finansial yang fatal. Yuk, langsung aja kita bahas. Nah, kita mulai dari mitos pasar yang paling legendaris nih, sell in May and go away. Pasti udah pada sering banget dengar narasi ini kan? Tapi coba deh kita pakai logika sebentar. Tradisi ini tuh aslinya dari abad ke-19, zaman di mana pialang saham London liburan musim panas naik kuda ke pedesaan. Terus, kita mau nerapin tradisi liburan zaman naik kuda ini ke market kripto global yang buka 24 jam non-stop? Secara matematis dan logis, itu benar-benar nggak masuk akal. Kalau kita lihat fakta statistiknya, ini justru bikin geleng-geleng kepala. Secara historis, bulan Mei itu malah mencetak win rate positif sebesar 55% loh. Bulan ini tuh bersanding sama bulan-bulan terkuat kayak April atau November. Rata-rata returnnya bisa plus 8-13%. Kelemahan musiman yang aslinya itu malah ada di bulan September. Jadi kebayangkan, retail yang panik jualan di bulan Mei justru nanggung kerugian besar atau opportunity cost gede banget karena harganya malah sering terbang di bulan Juni dan Juli. Dan dengerin ini baik-baik. Arsitektur market yang sekarang itu udah nggak peduli sama sekali sama jadwal liburannya pialang eceran. Kita ini udah masuk ke era baru, yaitu dominasi institusional. Pergerakan harga sekarang tuh nggak didikte lagi sama euforia retail. Mesin algoritma dari instrumen ETF spot lagi brutal-brutalnya dan tanpa hentinya pasokan Bitcoin dari exchange. Langsung masuk ke brankas cold storage level militer. Sementara retail lagi sibuk panik karena ketakutan musiman, para smart money ini justru lagi pesta pora. Seberapa gede sih pesta mereka ini? 102 miliar dolar. Gila kan? Ini bukan angka kaleng-kaleng, ini adalah total aset di bawah pengelolaan untuk pasar ETF spot saat ini. Cuma di bulan April 2026 kemarin aja, arus masuk bersihnya udah mencetak rekor fantastis di 2,44 miliar dolar. Bayangin aja, kekuatan beli raksasa ini sukses melibas habis kapasitas produksi mesin penambang kripto manapun di seluruh dunia. Terus tebak, siapa predator utamanya di sini? BlackRock. Lewat produk ETF IBIT mereka, BlackRock ini benar-benar jadi raksasa yang ngeborong lebih dari 70% arus masuk di bulan April tadi. Mereka numpuk lebih dari 800.000 Bitcoin. Iya, kalian nggak salah dengar, 800.000. Jadi setiap kali ada spekulan retail yang panik, terus shorting pasar, likuiditasnya langsung dilahap habis sama BlackRock. Pergerakan mereka ini ngebentuk semacam lantai support beton yang bikin harga tuh mustahil buat anjlok drastis kayak siklus-siklus zaman dulu. Tapi emang sih selalu ada jebakan psikologis makroekonomi yang bikin retail pada nahan diri. Salah satunya suku bunga The Fed. Saat ini, The Fed nahan suku bunga stabil di kisaran 3,5%. Banyak banget yang ngira penahanan ini tuh sinyal buruk. Padahal aslinya, ini adalah launchpad atau landasan pacu rahasia yang super sempurna buat aset-aset berisiko. Coba dibandingin sama rezim suku bunga beracun yang di atas 5% tahun lalu. Tingkat 3,5% sekarang ini ibarat oksigen murni buat ekspansi valuasi market. Terus gimana dong sama emosi pasar kita sekarang? Pas saya cek Fear and Greed Index, anehnya tuh gini. Pertama, sentimen kita sekarang tertahan di angka 67, alias keserakahan moderat. Kedua, rata-rata tahun ini tuh sebenarnya dipenuhi pesimisme di angka 42. Ketiga, kita bahkan sempat nyentuh level palung banget di angka 14 loh. Dan yang keempat, ini yang paling krusial, jumlah hari dengan sentimen extreme greed atau di atas 90, itu adalah 0 hari. 0. Market saat ini tuh lagi ngalamin kelelahan apatis aja. Padahal yang namanya puncak siklus makro itu butuh histeria gila-gilaan dengan indeks di atas 90 selama berminggu-minggu. Karena kita belum lihat tanda-tanda itu sama sekali, siklus ini masih jauh banget dari kata usai. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih hardcore. Kalau kalian pengen tahu banget di mana para paus alias whales yang sesungguhnya lagi ngumpet, kita harus nyilam ke dalam jurang analisis forensik on-chain tingkat dewa, yaitu The Value Days Destroyed atau VDD Multiple. Ini bukan sekedar indikator teknikal biasa ya. Ini tuh ibarat radar intelijen yang mustahil banget buat dimanipulasi sama siapapun. Tapi sebelum kita bahas VDD, kita harus paham dulu nih fondasinya, yaitu CoinDesk Destroyed atau CDD. Gampangnya gini, ini adalah metrik yang bertugas nyaring kebisingan trading harian dari para retail. CDD ini cuma ngasih bobot matematis yang berat pas dompet-dompet raksasa yang udah hibernasi bertahun-tahun tiba-tiba mindahin atau ngejual koin mereka. Jadi, lewat metrik ini kita bisa langsung ngedeteksi persis kapan para paus ini mulai mendistribusikan kekayaan mereka.
Nah, ini dia data yang benar-benar bikin merinding. Instrumen VD di multiple kita baru aja nyungsep ke level ekstrim absolut di angka 0,25. Angka ini bukan cuma sekedar deretan statistik biasa. Ini tuh benar-benar sirine peringatan kalau pasar saat ini lagi ngalamin anomali undervaluation historis yang luar biasa parah. Para long-term holders lagi bersatu padu, nolak keras buat ngejual aset mereka di harga semurah sekarang. Biar kebayang, kita pakai perbandingan ya. Kalau indikator VDD nembus angka di atas 2,9, nah itu baru artinya bahaya ekstrim. Itu tanda puncak siklus, di mana para paus udah mulai buang barang alias dumping ke retail. Sementara di kondisi normal, zona akumulasi itu biasanya ada di bawah 0,75. Gila kan? Sekarang kita malah ada di 0,25. Ini adalah zona depresi yang sangat dalam, sebuah palung akumulasi yang benar-benar absolut. Secara struktur matematika, resiko harga buat hancur lebih dalam lagi itu praktis udah lumpuh alias hampir musnah. Jadi poin krusialnya adalah, data global udah valid mengkonfirmasi kalau kita lagi ada di dasar atau bottom. Terus gimana sama realitas lokal kita sendiri? Sebagai investor di Indonesia, kita ini sebenarnya lagi ada di posisi sweet spot yang kelewat sempurna. Ledakan adopsi kripto di wilayah kita tuh sekarang lagi terjadi secara ugal-ugalan banget. 28,5 juta. Yap, kalian nggak salah dengar. Itu adalah jumlah partisipan retail aktif di Indonesia saat ini. Lonjakan vertikal yang gila-gilaan ini langsung nobatkan pasar Indonesia jadi juara satu di tingkat regional dan secara absolut masuk ke posisi top 3 di panggung global. Antusiasme masyarakat kita ini levelnya udah setara loh sama penetrasi perbankan konvensional. Dan yang perlu diingat, partisipasi dari 28,5 juta orang ini bukan buat main kasino tebak-tebakan ya. Ekosistem ini udah dilindungi ketat secara legal sama OJK dan Bapepti sebagai properti aset. Selain itu, ini juga didorong kuat sama adopsi masif protokol DeFi. Banyak orang yang mulai ninggalin atau melarikan diri dari inefisiensi birokrasi bank tradisional. Kripto perlahan tapi pasti udah menjelma jadi kendaraan utama buat nyimpan kekayaan dan jadi tabungan jangka panjang buat masyarakat kita. Oke, sekarang dengan semua data makro dan tameng on-chain yang super solid ini, apa dong strategi kita? Saran saya, buang jauh-jauh deh semua rasa takut kalian. Master plan kita sekarang adalah akumulasi agresif tanpa ragu sedikit pun. Kalian wajib banget punya skema pertahanan posisi yang super disiplin, biar bisa ngerebut aset berharga ini dari tangan para paus. Nih, catat playbooknya. Langkah pertama, eliminasi total semua bentuk short-term margin trading atau short selling. Jangan aneh-aneh deh bunuh diri nantangin algoritma institusi. Langkah kedua, mulai sekarang alokasiin secara otomatis minimal 3 juta rupiah dari gaji bulanan kalian, bikin ini jadi setoran wajib yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan langkah ketiga, beli spot kripto secara konsisten, tutup mata, tanpa emosi, layaknya robot, di level palung ekstrim VDD 0,25 ini. Eksekusi metode dollar cost averaging ini dengan kejam dan tanpa ampun. Dan habis kalian berhasil ngamanin posisi, tahan. Jadikan aset kalian ini sebagai benteng yang benar-benar tak tertembus. Ingat ya, kekayaan lintas generasi atau generational wealth itu cuma bisa direalisasikan kalau kalian disiplin nahan segala guncangan. Sampai badai ekspansi makro klimaks di tahun 2029 nanti tiba. Di titik itulah rotasi puncak bakal kejadian, dan disitulah nilai aset kalian bakal meledak berkali-kali lipat. Jadi, kesimpulannya udah sangat jelas ya teman-teman, raksasa institusi dan para paus ini lagi sibuk nyapu bersih pasar di level diskon yang absolut. Terus pertanyaannya, kenapa kalian malah ketakutan dan malah ikutan jualan? Coba deh, bagikan master plan DCA kalian di kolom komentar sekarang juga, mari kita diskusi. Jangan sampai kalian ketinggalan kereta institusi yang lagi melaju kencang ini. Sampai jumpa di sesi bedah data mendalam selanjutnya.